Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali bersama Ibu di materi pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu masih akan membahas tema 4 ya. Di tema 4 ini ada subtema yang berjudul melaporkan resensi buku secara lisan. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu resensi ya. Jadi Ibu ulangi lagi. Ulasan atau resensi itu berarti penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung dengan alasan yang sesuai fakta ya. Nah, resensi ini dibutuhkan supaya sebelum membaca buku, orang itu akan tahu seperti apa buku yang akan dibacanya, manfaatnya seperti itu ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana membuat resensi ya. Nah, sebelum membuat resensi ada langkah-langkah untuk menulis resensi tersebut. Langkah yang pertama tentu saja kita harus membaca buku tersebut dengan saksama atau dengan sungguh-sungguh ya. Karena kalau tidak kita baca bukunya terlebih dahulu, maka kita tidak akan bisa membuat resensi tersebut. Nah, kemudian setelah membaca, kalian tulis identitas buku tersebut seperti judul buku, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, tahun terbitnya tahun berapa, ketebalan buku, dan sebagainya. Langkah yang ketiga, ringkaslah isi buku dengan menulis pokok-pokok dari buku tersebut ya. Nah, kemudian tulislah kelebihan dan kekurangan buku dari berbagai aspek seperti aspek bahasa, jalan cerita, dan tampilan buku. Gunakan bahasa yang santun saat menyampaikan kekurangan dan kelebihan buku. Dan yang terakhir, berikan komentar atau tanggapan tentang baik atau tidaknya buku tersebut ya. Nah, itu langkah-langkah ketika kita mau menulis resensi. Membuat ulasan atau resensi ini bermanfaat agar informasi penting yang ada di buku dapat tersimpan atau tercatat, dan hal ini dapat memudahkan pembaca untuk mengingat isi buku tersebut. Nah, di sini ada beberapa macam buku sastra ya, di antaranya buku dongeng. Nah, dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi, dan biasanya di dalam dongeng tersebut terdapat kejadian-kejadian aneh seperti sihir ataupun sulap. Nah, contoh dari dongeng itu adalah Cinderella, Aladin, dan Si Kancil. Kemudian yang kedua, contoh buku sastra yang berikutnya adalah cerita rakyat. Cerita yang ada di kalangan masyarakat pada zaman dahulu ya, jadi ceritanya turun-temurun sampai hari ini yang kita terima. Contoh Malin Kundang, contoh ceritanya Malin Kundang. Nah, kalian mungkin sudah pernah membaca cerita tentang Malin Kundang ini ya. Malin Kundang itu adalah contoh cerita akibat durhaka kepada ibu ya. Nah, kemudian ada Timun Mas. Ibu percaya ya kalian pernah membaca cerita Malin Kundang maupun Timun Mas ini di kelas bawah, pernah mendengar atau membacanya.
Contoh buku sastra yang berikut adalah novel. Nah, novel itu karangan atau tulisan yang berisi rangkaian cerita kehidupan seseorang dan orang-orang di sekelilingnya. Ya, nah buku-buku sastra tersebut dapat kita buat resensinya dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan tadi. Untuk tugas hari ini, kalian membuat ringkasan cerita dari cerita yang ada di halaman 52. Di situ disuguhkan 2 buah gambar. Kalian pilih salah satu gambar yang akan kalian buat ceritanya. Nah, cerita tersebut bisa dicari dari berbagai sumber. Bisa melalui internet mencarinya, ya, ataupun dari buku dongeng yang kalian miliki di rumah. Kalau tidak ada di buku dongeng, kalian bisa mencarinya di internet. Sesuaikan cerita dengan gambar yang akan kalian pilih, ya. Bisa gambar nomor 1 yang paling atas dan bisa juga gambar yang kedua, ya, di halaman 52. Nah, tugasnya kalian catat pokok-pokok isi cerita tersebut, seperti tokohnya siapa saja yang ada dalam cerita tersebut, kemudian kisah di awalnya seperti apa. Kalian ceritakan dalam bentuk cerita, kemudian permasalahan yang terjadi, permasalahan atau konflik yang terjadi di dalam cerita tersebut, dan yang terakhir kisah di akhir cerita. Nah, anak-anak, materi untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Jika kalian belum paham mengenai materi yang Ibu sampaikan, untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca buku, ya. Materinya ada di halaman 53 sampai 54 materi kita hari ini. Kemudian untuk tugasnya, silakan kalian baca salah satu dongeng yang ada di halaman 52 itu sesuai gambar, ya. Kemudian tugasnya dicatat dan dikerjakan. Demikian untuk hari ini, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.